Selamat datang di channel YouTube Efriza. Kali ini kita akan bahas demokrasi dan hubungannya dengan partai politik. Yang perlu dipahami bahwa demokrasi awal mulanya ditemukan di Yunani dalam bentuknya negara kota bersifat langsung. Tapi demokrasi saat itu bersifat langsung bisa diadakan karena negara kota jumlah penduduknya sangat kecil, yaitu 300 sampai 400, artinya sangat sedikit. Dan berikutnya luas wilayahnya tidak begitu luas. Tapi dalam perkembangannya demokrasi langsung tidak mungkin diterapkan. Yang diterapkan adalah demokrasi perwakilan. Mengapa? Karena luas wilayah sudah semakin besar, jumlah penduduk pun sudah semakin padat. Akhirnya yang dibutuhkan adalah bagaimana membawa keikutsertaan masyarakat tersebut. Caranya dengan melakukan pemilihan umum. Pemilihan umum dilakukan umumnya menyertakan partai politik. Tapi bagaimana keterkaitannya demokrasi dengan partai politik? Yang perlu dipahami, demokrasi itu kita tahu asal katanya dari demos, kratos, atau bahasa pengertiannya yang paling mudah, bahasa populistiknya, demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pengertian ini harus dipahami. Dari rakyat itu menunjukkan bahwa adanya legitimasi. Jadi seseorang bisa memenuhi jabatan yang diperuntukkan untuk level pemerintahan karena adanya pemilihan umum. Dan tentunya adanya pemilihan umum itu harus melalui pemilu. Melalui pemilu itu adalah alat ukur yang dinamakan sebagai legitimasi. Pemerintahan itu terpilih oleh rakyat atau dipilih oleh masyarakat banyak. Berikutnya setelah dari rakyat adalah oleh rakyat. Artinya ada pengawasan. Di sini yang diawasi tentunya adalah eksekutif. Eksekutif diawasi oleh siapa? Nah, pengawasan ini dilakukan oleh Lembaga Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR mengawasi untuk apa? Supaya kebijakan itu untuk kepentingan rakyat. Yang berikutnya setelah dari rakyat berupa pemilihan umum, legitimasi, oleh rakyat berupa pengawasan untuk rakyat. Nah, untuk rakyat ini adalah sebuah kebijakan. Kebijakan harus diterapkan, kebijakan harus dijalankan. Kebijakan itu tentunya harus otoritatif. Otoritatif di sini ada lembaga yang benar-benar diakui, lembaga yang dipercaya. Otoritatif ini yang akan menyalurkan berbentuk alokasi nilai-nilai. Alokasi nilai-nilai dalam bentuk kebijakan berupa ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Maksudnya apa tentang ada yang boleh, ada yang tidak boleh? Yaitu misalnya soal kesejahteraan, pengaturan harus jelas. Berikutnya tentang penerangan, tentang kesehatan. Seperti penerangan juga. Penerangan akhirnya diperbarui dari yang 900 volt menjadi 450. Artinya level itu diperlukan, disubsidi oleh negara untuk rakyatnya sesuai dengan kadarnya, bahwa yang dibutuhkan adalah masyarakat miskin. Hal itulah yang terjadi. Begitu juga dalam hal pengaturan-pengaturan kebijakannya. Dan pengaturan kebijakan itu tentunya melalui Lembaga Perwakilan Rakyat dengan Presiden, karena kita keputusannya bersama. Berikutnya adalah tentunya peran serta dari DPR itu melalui partai politik. Jadi partai politik harus menyiapkan kader-kadernya, harus menjalankan fungsinya, fungsi rekrutmen, komunikasi politik, fungsi pemahaman terhadap level apa yang harus dilakukan oleh anggota DPR tersebut, yang harus dijalankan melalui program atau ideologinya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Silakan komen dan DM It's Efriza IG saya. Terima kasih.